Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi ya, katakan, yo. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya, haleluya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama katakan, bukan bangkit, yo. Bukan bangkit yang datang kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bersama katakan, bukan bangkit. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami. Kami bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Boleh bertepuk tangan bersama-sama ya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sekali lagi katakan, yo. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku selalu menjadi yang utama, di rinduku. Tangan ya.
Bersama-sama katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih luar dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam. Mari katakan, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Rindu kami Tuhan, dimanapun berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam. Angkat hati kita kepada Dia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencanamu dan karya. Terima kasih. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
angkat tanganmu. Mari sembah Dia. Haleluya. Ada mujizatnya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam pujian ini menjadi komitmen hati kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari bersama-sama katakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama katakan, berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita, untuk kita boleh melayani Tuhan seumur hidup kita. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi isi hati Tuhan dan hidup berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan nats firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Nah, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah bahwa hamba Tuhan adalah seorang role model dari murid Kristus. Hamba Tuhan adalah role model dari murid Kristus. Ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Ketika Timotius melayani jemaat di kota Efesus. Dan dalam kaitan dengan itu juga pada pagi hari ini akan dilantik atau ditahbiskan sebagai gembala jemaat hamba Tuhan, yaitu Pak Pendeta Denny Kristianto. Ya, tentu Pak Denny sudah bukan lagi orang muda, ya, karena Pak Denny sudah masuk di usia mendekati 50. Jadi sudah tidak tergolong muda lagi, tetapi nasihat firman Tuhan ini tetap cocok, relevan, karena berkaitan dengan keteladanan seorang hamba Tuhan. Nah, ini tugas yang tidak mudah yang akan diemban oleh Pak Denny dan juga oleh setiap hamba Tuhan, sehingga seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak juga harus mengetahuinya, sehingga nanti di dalam perjalanan pelayanan ke depan kerjasama antara Pak Denny dengan baik penatua, diaken, bersama dengan rohaniwan yang ada dan seluruh jemaat Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik jika ada saling pemahaman. Seorang hamba Tuhan mempunyai tugas menjadi teladan, dan ini tugas yang tidak mudah karena hamba Tuhan bagaimanapun juga adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Ya. Seperti ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, maka tidak ada manusia yang sempurna pribadinya. Kalau saya boleh tambahin lagi,
tidak ada mobil yang tak lecet, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara amati mobil yang ada di jalan-jalan, ya pasti ada lecetnya, biarpun sedikit-sedikit itu pasti ada lecetnya. Kecuali mobil yang habis dibeli dari showroom, mobil baru, lalu disimpan di garasi, nggak pernah dipakai, pasti nggak ada lecetnya, ya. Tapi kalau mobil dipakai, pasti ada lecetnya. Demikian pun juga dengan manusia. Manusia dalam kehidupannya pasti ya ada kekurangan-kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini yang harus disadari oleh jemaat. Ya. Sebab kadang jemaat itu mempunyai ekspektasi atau tuntutan terhadap hamba Tuhan itu yang kadang itu berlebihan. Ya. Mengharapkan seorang pribadi dari gembala atau pendeta yang sempurna. Nah, ini ada candaan seperti ini. Kalau pendeta Chinese di Jawa itu dipanggil boksu, ya. Nggak tahu di sini, ya. Kalau bahasa Mandarinnya kan muse, tapi nggak tahu kenapa kalau di Jawa terutama ya dipanggil boksu. Nah, orang Jawa itu punya mengartikan boksu itu pakai bahasa Jawa. Boksu itu artinya kalau ditabok ora nesu, ya. Mungkin tahu ya Bapak Ibu. Nek ditabok ora nesu, artinya ditabok itu dipukul, nesu itu marah. Jadi kalau dipukul itu enggak marah. Ya, artinya di balik candaan itu ada suatu harapan atau tuntutan yang namanya pendeta itu enggak boleh tersinggungan, ya, atau enggak boleh tersinggung, sekalipun mungkin tersinggung tapi enggak boleh marah. Itu ada harapan seperti itu, ya. Dan selain itu juga ada tuntutan-tuntutan yang lain. Misalkan kalau capek nggak boleh mengeluh, ya. Kalau kekurangan harus sabar, ya. Itu bukan di sini ya, tapi di Jawa sana, ya. Itu ada tuntutan seperti itu. Harus siap sedia melayani 24 jam. Kayak Pertamina ya, 24 jam penuh harus siap melayani. Kalau tengah malam ditelepon harus siap terima. Kalau diminta datang ke rumah sakit kapanpun harus segera datang. Nah, itu di Jawa ya, di Jawa, nggak tahu di sini. Ya, dan seterusnya ada banyak tuntutan. Dan mungkin jemaat berpikir kalau sudah jadi pendeta itu mestinya punya kesabaran yang super hebat, punya hati yang cukup tebal. Ya, kalau hatinya tipis lapisannya itu gampang tersinggung, enggak cocok jadi pendeta. Harus hatinya itu punya lapisan yang cukup tebal, sehingga kalaupun sering tersinggung enggak apa-apa. Ya. Itu hamba Tuhan harus seperti itu. Dan punya ketahanan fisik, karena melayani ya, visitasi dan harus pergi ke tempat-tempat yang jauh.
juga kalau ibadah, kadang kan kalau di ibadah itu kan semua diajak berdiri. Ya, kadang-kadang di gereja saya itu worship leadernya itu lupa mempersilahkan jemaat duduk. Dari awal sampai mau firman Tuhan itu jemaat disuruh berdiri terus. Nah, hamba Tuhannya kan juga harus berdiri. Nah, lalu kemudian tiba gilirannya menyampaikan firman Tuhan, jemaat duduk, pendetanya tetap harus berdiri, ya kan? Berarti kan harus punya ketahanan fisik yang kuat sebagai pendeta. Nah, ada banyak tuntutan, ya. Seorang hamba Tuhan itu harus seperti Iron Man, ya, manusia besi, harus kuat. Dan banyak hamba Tuhan yang mencoba berusaha untuk menjadi Iron Man, jadi orang yang kuat. Tapi ya memang faktanya banyak yang tidak kuat, ya, dan menjadi stres. Nah, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan karena itu jemaat harus memberikan dukungan juga supaya hamba Tuhannya ini, supaya gembalanya, pendetanya bisa memberikan yang terbaik. Seorang hamba Tuhan pasti ingin jadi contoh, jadi teladan yang baik bagi jemaat. Tapi jemaat harus tahu bahwa seorang hamba Tuhan itu bukan Iron Man, ya. Bukan manusia yang terbuat dari besi baja. Dia hanyalah daging dan tulang biasa. Ini bukan suatu excuse, ya, bahwa seorang hamba Tuhan kalau manusia biasa itu berarti boleh berbuat dosa, ya, boleh berzina atau boleh melakukan misalkan kalau marah sampai emosi lalu sampai mukul, bukan seperti itu, ya. Tetapi hamba Tuhan bagaimanapun kadang punya perasaan yang bisa tersinggung, kadang bisa marah juga. Seorang hamba Tuhan itu juga sekalipun ingin melayani dengan maksimal, tapi kadang juga bisa capek, bisa mengalami exhausted, ya, bisa lelah sehingga perlu istirahat kadang-kadang. Seorang hamba Tuhan itu bisa juga dia harus bergumul bagaimana supaya dia bisa tetap tampil dengan fresh, dengan baik. Selalu berusaha itu, tapi bagaimanapun juga kadang-kadang dia tidak bisa menyembunyikan pergumulan di dalam hatinya. Kadang-kadang itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi yang saya mau pesan kepada jemaat adalah berilah kesempatan kepada setiap hamba Tuhan untuk menjadi pribadi apa adanya. Lebih baik dia menjadi seorang pribadi yang original, asli, tidak dibuat-buat, tidak memakai topeng, seolah-olah dia kelihatan hebat, sempurna, tetapi remuk di dalam dirinya. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah dia tampil apa adanya, dengan pribadinya. Tetapi dia tetap akan menjadi teladan bagi jemaat sebagai seorang pribadi yang apa adanya, seperti mobil yang pasti ada lecetnya. Tetapi bagaimanapun
dia tetap bisa melayani dengan baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa keistimewaan seorang hamba Tuhan? Apa bedanya dengan jemaat yang lain? Tentu ada bedanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, istimewanya apa? Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang dipanggil untuk memberikan hidupnya sepenuhnya, ya, persembahkan hidupnya sepenuhnya bagi pekerjaan pelayanan. Ini yang membedakan panggilan yang kemudian nanti diteguhkan di dalam pelantikan atau pentahbisan. Panggilan pelayanan. Saya yakin Pak Denny kalau mengambil keputusan untuk menjadi gembala di sini adalah panggilan dari Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini. Bulan Oktober lalu Pak Penatua Andreas menghubungi saya. Pak, minta rekomendasi siapa yang bisa menjadi gembala jemaat di Pontianak. Ya. Nah, saya walaupun posisi sebagai ketua sinode, di sinode kita itu tidak ada kebiasaan atau tidak ada aturan sistem bahwa namanya sinode itu bisa memindah-mindahkan hamba Tuhan. Tugas dari jemaat sini ke jemaat lain tidak bisa. Memindah-mindahkan itu sama sekali tidak bisa. Sinode kita tidak ada sistem seperti itu. Masing-masing itu berdasarkan permintaan dari jemaat setempat. Jadi saya pun juga tidak bisa langsung berkata, Pak ini bisa, saya rekomendasikan juga tidak bisa. Ya. Jadi saya hanya bisa memberikan nomor kontak. Ada 4 nomor kontak yang saya berikan kepada Pak Andreas, 2 dari jemaat di mana saya melayani dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, 2 dari Gereja Isa Al-Masih lainnya. Itu. Dan setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya pasti Pak Andreas atau majelis di sini menghubungi ke-4 hamba Tuhan tersebut. Tapi saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Ya, dihubungi satu persatu. Salah satunya Pak Denny. Dan kemudian pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini, ya ada surat. Ya, saya tahunya hanya kemudian menerima surat bahwa mohon supaya Pak Denny, ya suratnya kepada Pak Denny, mohon supaya Pak Denny bisa menjadi gembala jemaat di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Dan itu pun saya berbicara kepada Pak Denny, ya saya panggil, Den, apa kamu sudah gumuli sungguh-sungguh? Ya, sudah. Saya berkata, seandainya ada sedikit pun keraguanmu, lebih baik jangan. Lebih baik kamu tetap di sini. Dan kemudian dia berkata, ya sudah saya gumuli sungguh-sungguh setelah sekian waktu dan Tuhan memberikan kemantapan. Ya, prosesnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara.
Saya meyakini bahwa seorang hamba Tuhan melayani bukan karena ditempatkan, bukan karena dia itu menginginkan, ya, bukan karena dia menginginkan. Oh ya, saya ingin jadi gembala jemaat. Oh ya, di sana kosong, saya ingin masuk ke situ. Bukan, tidak bisa. Dan di sinode kita tidak bisa dengan cara seperti itu. Tetapi karena panggilan dari Tuhan, tentunya melalui proses yang ada, dan itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang meyakini dengan sungguh-sungguh akan panggilan dari Tuhan, dan berdasarkan panggilan itu, maka dia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tapi itu tidak cukup, ya. Itu tidak cukup. Seorang hamba Tuhan bukan hanya melayani berdasarkan panggilan yang ada di dalam dirinya yang dia terima, tetapi panggilan itu harus terus dikobarkan. Harus terus dikobarkan. Ya. Kalau kita baca tadi di ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tidak cukup seorang hamba Tuhan punya panggilan secara pribadi atau punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi seorang hamba Tuhan harus membuktikan panggilannya itu melalui apa? Melalui hidup pribadinya dan pelayanannya. Supaya ayat 15 tadi mengatakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sekalipun seorang hamba Tuhan punya pengalaman rohani yang hebat, tapi kalau dia tidak menjaga hidup rohaninya dalam tekun dalam membaca firman Tuhan, dalam doa, maka percuma. Sekalipun mungkin ya, barangkali dia pernah didatangi oleh Tuhan sendiri, atau barangkali ada seorang hamba Tuhan yang pernah diangkat ke surga sekalipun, tapi kalau dia tidak menjaga hidup rohaninya, mendisiplin dirinya sendiri, mengawasi dirinya sendiri, mengawasi ajarannya, percuma. Ya. Banyak hamba Tuhan yang mengaku punya pengalaman rohani yang hebat, mungkin pernah diangkat ke surga ataupun dapat penglihatan atau apapun, pengalaman rohani apapun. Tapi kalau dia tidak menjaga hidupnya, hidup rohaninya dengan benar,
dia tidak menjadi berkat bagi jemaat. Bahkan dia jadi batu sandungan bagi jemaat. Banyak hamba Tuhan yang mengawali pelayanannya dengan hebat, dengan luar biasa. Tapi di akhir hidupnya enggak benar, kacau. Ada yang jatuh ya dalam hal-hal harta ataupun jatuh dalam soal seksualitas dan yang lainnya. Kalau tidak menjaga diri, percuma. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjasama, dukunglah gembala saudara nanti, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi role model. Karena siapapun pasti akan bergumul dengan kelemahan-kelemahan dirinya. Itulah di situ keteladanannya. Keteladanannya adalah ketika seorang bergumul dengan kelemahan-kelemahannya. Disitulah keteladanannya. Hormatilah dia karena dia datang ke sini bukan atas kehendaknya, bukan atas kemauannya, tetapi atas kemauan Tuhan melalui proses yang ada. Dan dukunglah dia kerjasama di dalam bersama-sama bertumbuh secara rohani, sehingga gereja di sini boleh mengalami pertumbuhan, kesaksian nama Tuhan Yesus Kristus boleh semakin lama semakin dimajukan, ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, baik sebagai hamba-hamba Tuhan full time maupun juga melayani di bidang kami masing-masing sebagai jemaat tubuh Kristus saling melayani. Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu ini melalui keberadaan seorang gembala jemaat, biarlah Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menumbuhkan jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Permohonan dari Majelis GIA Jemaat Pontianak tertanggal 24 Februari 2022. Maka Tuhan berkenan memberikan kepada jemaat di sini seorang rohaniwan yang akan ditahbis menjadi gembala jemaat di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih, yang akan ditugaskan untuk melengkapi pelayanan di tempat ini. Supaya nyata dukungan jemaat kepada hamba Tuhan ini, maka saya mengundang perwakilan majelis yang sudah ditunjuk untuk berkenan maju ke depan, menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan dan mengucapkan janji dukungannya di hadapan jemaat dan di hadapan hadirat Tuhan. Bolehkah dipinjamkan mic? Ya, ya, di situ berdiri menghadap ke saya. Baik, saudara-saudara, apakah jemaat sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang telah memanggil Pendeta Denny Duyatmaja Kristanto yang akan ditahbis sebagai gembala jemaat di tempat ini untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di sini? Bagaimana jawab saudara? Ya. Sekarang saya persilahkan saudara-saudara mengucapkan janjinya atas nama sidang jemaat. Persilahkan.
Kami atas Jemaat Pontianak berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersedia dengan tulus ikhlas dan penuh kasih membantu serta mendukung dengan sepenuh hati kepada Pendeta Denny Dwiatmaja Kristianto sebagai gembala jemaat ini dalam menunaikan tugas pelayanan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Terima kasih, saya persilahkan duduk kembali. Sekarang kepada Saudara Pendeta Denny, supaya nyata bahwa saudara dengan sebulat-bulat hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, saya persilahkan saudara untuk berdiri, lalu mengucapkan janji di hadapan Tuhan, keyakinan yang teguh dan komitmen yang akan dijalankan dalam pelayanan di tempat ini. Saya persilahkan. Pernyataan penabisan. Saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saya sebagai gembala jemaat ini ditetapkan hanya oleh kasih karunia dan panggilan Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman kita. Dan oleh sebab itu saya akan menentang segala pengajaran palsu yang hendak menyesatkan gereja Tuhan. Saya berjanji akan melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus ikhlas dan setia, serta melakukan diri sepatutnya sesuai panggilan Tuhan. Dan saya bersedia mentaati segala peraturan yang sah dari gereja Isa Al-Masih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya mohon pemain musik bisa mempersiapkan diri, kita nyanyikan satu nyanyian. Ku bersyukur Kau telah memanggilku menjadi hambamu, menjadi pelayan di hadapanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian ini dan nanti Pendeta Denny berlutut. Saya undang para pendeta, boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan hamba Tuhan ini supaya kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi berlimpah-limpah atas hidupnya. D. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hambamu, melayanimu segenap hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayanimu seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami untuk kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan
bagi hamba-Mu Pendeta Denny Dwi Atmaja Kristianto, untuk dia boleh mengawali pelayanannya sebagai gembala jemaat yang Tuhan tempatkan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memohonkan agar kuasa Roh Kudus, otoritas yang dari Engkau boleh turun menaungi hamba-Mu ini ya Tuhan. Perlengkapi dia Tuhan dengan karunia-karunia dari-Mu. Perlengkapi Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mendoakan ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati dengan hikmat. Tuhan memberkati dengan hati yang penuh dengan sukacita dalam pelayanan. Tuhan limpahi dia dengan kasih yang berasal daripada Engkau sendiri, sehingga dia boleh melayani jemaat dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan juga buat istri dan anak-anaknya. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan juga pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian juga bagi jemaat dan bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Mari para hamba Tuhan, para pendeta, kita akan ulurkan tangan untuk kita boleh menumpangkan tangan ke atas Pendeta Denny. Haleluya. Pendeta Denny Dwi Atmaja Kristianto, Allah Bapa yang di surga, yang telah memanggil Engkau dalam jabatan yang kudus ini, mengurapi Engkau dengan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan memimpin Engkau dalam pelayanan yang mulia ini, supaya saudara bekerja demi kebesaran nama-Nya dan kelebaran kerajaan-Nya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan jemaat duduk kembali, dan Pendeta Denny saya persilahkan menghadap kepada jemaat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Pendeta Denny Dwi Atmaja Kristianto Master Konseling telah resmi menjadi gembala jemaat di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Sekali lagi mari beri tepuk tangan menyambut hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Iya, kami titip dirawat dengan baik ya. Cuma bobotnya jangan naik, dijaga. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian saudara-saudara sudah resmi dapat gembala jemaat yang baru. Selamat, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan piagam penahbisan oleh MPH, juga oleh Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat GIA Pontianak. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama oleh MPH. Yang kedua oleh Bapak Gembala.
Ya, yang ketiga oleh Majelis Jemaat Gia Pontianak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan penyerahan kartu jabatan dan badge Gia kepada hamba Tuhan, Bapak Gembala yang sudah ditabiskan. Selanjutnya ada penyerahan bingkisan gerejawi. Yang pertama dari MPH Sinode Gereja Isa Al-Masih pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Denny. Boleh didokumentasi. Lalu penyerahan bingkisan gerejawi dari MD8, masih tetap di sini Pak. Saya undang perwakilan dari pengurus MD8 Kalimantan Barat, Bapak Pendeta Thomas. Ya, selanjutnya penyerahan bingkisan gerejawi dari Gia Jemaat Pontianak. Kami persilakan Pak Penatua Wirawan Editan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita dapat melaksanakan pentahbisan pada hari ini. Yang terhormat Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih, para pendeta, kalau ada pendeta undangan, dan begitu juga jemaat Tuhan yang terkasih. Acara ini adalah momen yang penting bagi jemaat Tuhan di tempat ini, karena pada saat ini jemaat Tuhan di tempat ini kembali mendapat seorang gembala yang akan melayani Tuhan, yang akan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu, kepada Pendeta Denny Widya Atmaja, selamat datang di Kalimantan Barat. Welcome, selamat melayani pekerjaan Tuhan. Selamat melayani di Kalimantan Barat ini. Majelis Daerah 8 Kalimantan Barat ada 8 jemaat. Satu jemaat masih vakum. Ada 10 TPI. Ada 7 termasuk Pak Denny Gembala, 8 pendeta, 6 pendeta muda, dan belasan penanggung jawab yang belum ditahbiskan jadi pendeta muda, termasuk istri hamba Tuhan. Jadi inilah gambaran daripada pelayanan di daerah Kalimantan Barat ini, khususnya Majelis 8. Kalau kita melihat sedikit luas wilayah Kalimantan Barat, kalau tidak salah luasnya itu 170.000 kilometer persegi. Boleh dibilang untuk ukuran Indonesia ini urutan keempat atau yang kelima. Kalau Jawa dengan Madura saja hanya 120.000 kilometer persegi. Jawa dengan Madura 120.000 lebih. Jadi kalau dibandingkan Kalimantan Barat ini dengan Pulau Jawa dan Madura masih jauh lebih luas.
hampir 1,5 kali. Tetapi kita baru ada di 3 wilayah kabupaten dan kota madya. Kota Madya, Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Ladang sudah menguning, tetapi penuai masih sedikit. Mari kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan lebih banyak lagi penuai jiwa di Kalimantan Barat ini. Supaya gereja kita, melalui gereja kita, gereja Isa Al-Masih, lebih banyak lagi jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan di Kalimantan Barat ini. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi kita di Majelis Daerah 8 Kalimantan Barat, sekaligus menjadi peluang supaya kita boleh mengembangkan kreativitas kita di dalam pelayanan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan melalui gereja Isa Al-Masih di Kalimantan Barat ini. Jadi sekali lagi untuk Pendeta Denny, selamat melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat berjuang untuk kerajaan Tuhan melalui MD8 Kalimantan Barat. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Kristus Yesus. Mula pertama kita naikkan puji dan syukur kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, yaitu kita semua yang terpilih sesuai rencananya, sehingga pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPH, dan secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Gunawan, dan juga Bapak Sekum, Bapak Jairus. Dan pada siang ini bukan satu kebetulan, saya coba membayangkan tadi, memang kita dalam proses untuk pemanggilan atau dalam doa-doa jemaat di tempat ini untuk mendapatkan seorang gembala, kok kejadian itu tidak jauh berbeda dengan peristiwa bagaimana Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti Raja Israel. Angkanya juga tidak jauh berbeda, karena dari 7 anak Isai diurutkan satu persatu di hadapan Tuhan. Di Samuel dikatakan semua bukan itu yang Tuhan kehendaki, tapi yang ada yang terakhir, yang ke-8. Nah, saya mau katakan ini mau terus terang, kami mau bicara terus terang karena kami sempat juga berlaku seperti orang tuanya Daud, yaitu Isai. Kami menilai berdasarkan mata, bukan berdasarkan hati. Karena dari 7 tersebut, kami terus terang, list terakhir, nama terakhir adalah Pak Denny, namanya yang terakhir. Kenapa? Yang pertama, kami lihat di list prioritas-prioritas berdasarkan penampilan, berdasarkan dari jumlah anak, dan segalanya. Dan ada satu memang yang calon seorang ibu, kami drop. Nah, pada waktu sampai pada list terakhir 4 ini, kami coba pendekatan di telepon, menyatakan tidak sanggup untuk ke Kalimantan karena ada orang tua yang diurus, berarti kami drop. Ada satu lagi yang kami sangat inginkan, kami doa, karena dari pihak Pak Jairus dan Pak Ketung juga merekomendasi nama tersebut. Tapi waktu kami hubungi, beliau memberikan jawaban kalau untuk orientasi harus setahun kemudian baru bisa ke Pontianak. Berarti tidak masuk di situ. Nah, terakhir Pak Denny, ya, dengan kondisi apa adanya kami katakan kita undang yang terakhir. Karena memang di antara semua orientasi beliau yang terakhir, dan datang memang itu Tuhan membuka mata kita, bukanlah apa yang kita lihat dengan mata, tapi yang Tuhan tentukan. Itulah yang terbukti pada hari ini, yaitu beliau terpanggil dan jemaat juga merasa ini ada satu rencana Tuhan yang bisa digenapi di tempat ini. Sehingga dengan demikian, sekali lagi Tuhan mengatakan kemenangan bukan untuk yang cepat, kemenangan untuk perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang cerdas, ya. Kasih karunia itu bukan untuk orang yang kuat, tapi waktu Tuhan dan kejadian ini, campur tangan Tuhan boleh digenapi pada hari ini, sehingga kita boleh karuniakan seorang gembala di tempat ini. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang masuk di belantara Kalimantan, Pak. Kita sama-sama di sini. Tapi satu hal yang tadi sudah disampaikan nasihat firman Tuhan yang kita lihat di sini, bahwa satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, bahwa itu bukan berdasarkan pandangan mata, tetapi kita mau jadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya. Sehingga kalau kita meletakkan Kristus sebagai pusat pelayanannya, semua jemaat juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, saya percaya jemaat ini boleh eksis dan menunjukkan prestasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
kesediaan Bapak Denny untuk bergabung di tempat ini, dan juga para segenap jemaat yang telah memberikan dukungan yang luar biasa melalui doa, dan juga kehadiran pada hari ini membuktikan Anda semua ada jemaat yang punya kesehatian untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kami terakhir juga mengucapkan terima kasih kepada MD8 yang telah memberikan rekomendasi, karena ini adalah salah satu surat sakti yang harus dipenuhi, dan itu bukan secara formalitas tapi bukti bahwa kita membutuhkan jalinan kerjasama, dan itu adalah hubungan personal yang baik baru bisa mendapatkan rekomendasi yang baik. Karena terus terang pernah kita juga untuk mendapatkan rekomendasi tidak gampang, karena memang ada kriteria, dan puji Tuhan yang ini luar biasa, dan sekali lagi itu semua kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, karena sebagai majelis tempat ini saya mendapat masukan titipan dari jemaat untuk disampaikan kepada Pak Denny. Pesannya apa? Itu harus saya sampaikan, dikatakan tolong sampaikan kepada beliau, disaksikan oleh jemaat di tempat ini, kiranya ini menjadi tempat pelayanan terakhir Bapak Denny sampai Maranatha. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih dan selamat siang.